Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mulia, NIM A1C420048 dari kelas Reguler B, Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Adapun di video kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Praktikum Sistem Reproduksi Hewan Hermafrodit. Adapun tujuan praktikum dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui dan mengenal organ-organ sistem reproduksi dari hewan hermafrodit, baik itu organ reproduksi internal maupun organ reproduksi eksternalnya, serta mengetahui bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Tujuan praktikum dari praktikum kali ini adalah mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi internal maupun eksternal hewan hermafrodit, serta memahami fungsi-fungsinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenis dan kelompoknya. Reproduksi dapat terjadi secara vegetatif, aseksual, ataupun generatif. Hermafrodit adalah salah satu contoh bentuk dari reproduksi generatif di mana suatu organisme memiliki organ jantan maupun betina. Adapun alat dan bahan dari praktikum kali ini adalah silet, nampan, kaca pembesar, sarung tangan, serta palu. Adapun bahannya itu bekicot. Prosedur kerja: siapkan alat dan bahan, ambil bekicot dan bius menggunakan alkohol. Setelah bekicot pingsan, cuci dan letakkan di atas nampan. Amati terlebih dahulu organ eksternal reproduksi bekicot. Pisahkan cangkang dari tubuh bekicot dengan cara ditarik atau dipecahkan. Kalau saya pakai dipecahkan. Bedah bagian tubuh yang terlihat setelah cangkang terbuka. Amati organ reproduksi bekicot dengan kaca pembesar. Gambar organ reproduksi bekicot dengan memberi keterangan. Berikut adalah contoh gambar ketika saya sesudah membedah bekicot tersebut. Lalu ini merupakan gambar ketika saya sudah membelah bekicot tersebut. Terdapat perbedaan dan terlihat beberapa organ dari reproduksi pada bekicot. Pembahasan: kelamin jantan berupa sperma dan kelamin betina berupa ovum terdapat sekaligus pada tubuh ini. Hal ini mengakibatkan bekicot tidak bisa membedakan antara betina dan jantan. Namun perlu diketahui jika sperma yang dihasilkan seekor bekicot tidak bisa membuahi ovariumnya sendiri. Oleh sebab itu, binatang ini juga membutuhkan perkawinan dengan bekicot lain untuk berkembang biak agar menjadi pertukaran sperma dan sel telur pada kegiatan yang disebut dengan tahap kopulasi. Apabila proses perkawinan berhasil, maka bekicot yang berperan sebagai betina akan bertelur. Biasanya bekicot mengeluarkan telurnya di tanah. Tidak jarang telur-telur tersebut menempel pada cacing tanah. Telur-telur tersebut akan menetas setelah beberapa pekan dan menghasilkan bekicot kecil yang sudah memiliki bakal cangkang. Sistem reproduksi pada bekicot atau Nika fulica termasuk tipe hermafrodit, yaitu organ reproduksi berumah satu yang tidak dapat dibedakan antara jantan dan betinanya. Karena tiap individu memproduksi ovum dan sperma sekaligus. Sistem reproduksi pada bekicot meliputi ovotestis, yakni organ ovarium dan testis yang satu tempat dan berwarna putih kekuningan. Terdiri dari beberapa lobus melekat di permukaan hepatosperes, merupakan organ penghasil sel telur dan sperma sekaligus. Ductus hermaphroditicus yang merupakan saluran keluar sel telur dan sperma secara bersamaan dari ovotestis. Berkelok-kelok spiral, warna kekuningan, sel telur dan sperma sekaligus. Saluran telur oviduk, yakni saluran yang menampung hanya sel telur saja. Berbentuk lurus dan transparan, bermuara pada atrium genitale, terletak berhimpitan dengan epididymis. Epididymis adalah suatu saluran khusus sperma yang berbentuk berkelok-kelok padat. Dilanjutkan didi menjadi saluran yang diluruskan, yaitu vas deferens, dan bermuara di atrium genitale. Glandula albuminosa, kelenjar albumin, berwarna kuning pucat, berukuran kecil pada saat bereproduksi dan menjadi sangat besar ketika sedang gravid atau masa bertelur.
berfungsi memberikan lapisan albumin putih telur pada setiap butir ovum yang termasuk ke aviduk. Spermateka, kantung sperma berwarna merah, terletak menempel di bagian atas antara epididymis dan vas deferens, berfungsi menampung sperma dari bekicot lain setelah kopulasi. Itu saja dari saya. Yang terima kasih. Thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. You have